Halo guys, saya di sini dan kamu di sana. Selamat datang di channel Konservasi Film, channel yang selalu memberikan konten-konten tentang alur cerita film. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Tak lupa saya juga mendoakan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Cruella. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja ke pembahasan filmnya. Film dibuka dengan menunjukkan bayi perempuan yang memiliki kepribadian ganda. Sebut saja namanya Estella atau Cruella. Ibunya yang bernama Catherine mengetahui ia adalah anak yang jenius. Awal masuk sekolah, ia menemukan anjing yang diberi nama Buddy dan memiliki teman yang bernama Anita. Karena selalu membuat keonaran di sekolah, akhirnya ia dikeluarkan dari sekolah tersebut. Estella sangat ingin sekali menjadi seorang desainer yang terkenal. Akhirnya, mereka berdua memutuskan akan pergi ke London. Namun sebelum itu, ibunya akan mampir dulu meminta bantuan kepada temannya pada suatu tempat yang bernama Balai Halmen. Lalu memberikan kalung berwarna merah delima sambil mengatakan agar tetap di dalam mobil. Karena Estella penasaran, ia keluar dari mobil dan membuat sebuah keributan. Sampai akhirnya ia dikejar oleh 3 anjing Dalmatian yang membuat ibunya meninggal jatuh ke dalam jurang karena 3 anjing tersebut, dan kalung pemberian ibunya jatuh di tempat itu. Kemudian ia kabur dari tempat itu. Sampai akhirnya ia berkenalan dengan 2 orang laki-laki, sebut saja mereka Jasper dan Horst, yang biasanya ahli dalam melakukan pencurian. Mereka telah akrab layaknya sebuah keluarga. 10 tahun kemudian, Estella telah beranjak dewasa. Oh iya, sekedar info ya, nama Estella berperan sebagai karakter protagonis, sedangkan nama Cruella berperan sebagai karakter antagonis. Mereka telah melakukan pencurian di mana-mana. Sampai suatu ketika, Estella melihat sebuah poster House of Barons. Ketika Estella ulang tahun, Jasper memberikan hadiah tawaran pekerjaan di Liberty of London. Karena Jasper mengetahui bahwa Estella sangat ingin sekali menjadi seorang desainer dan memiliki kemampuan yang hebat dalam fashion. Walaupun posisi pekerjaan Estella dalam toko tersebut paling bawah, ia selalu semangat dan terus meyakinkan ke atasannya bahwa ia memiliki bakat menjahit. Suatu malam sebelum dipecat oleh atasannya, sembari meminum anggur merah, Estella mendatangi etalase yang ada di depan dan mendesain sesuai keinginannya. Pagi harinya, toko tersebut kedatangan seseorang yang sangat terkenal dalam fashion, yaitu Baron. Ternyata, ia menyukai desain etalase yang telah dibuat oleh Estella dan memberikan kartu tawaran untuk bekerja padanya. Keesokan harinya, Estella mendatangi tempat Baron. Di sana ia diperintahkan membuat desain yang sangat menarik, sesuai dengan keinginan Baron. Benar saja, desain pakaian yang telah dibuat oleh Estella disukai oleh Baron. Desain pakaian yang telah dibuat oleh Estella telah dibeli oleh toko second time Baron. Baron memerintahkan Estella untuk memberikan makan siang sesuai dengan keinginannya. Baron mulai mengetahui bahwa Estella memiliki bakat yang hebat, sehingga ia diperintahkan untuk membuat sebuah desain yang akan digunakan untuk pameran beberapa hari kemudian. Tiba-tiba, Estella menyadari bahwa
Ternyata Baron memakai kalung pemberian ibunya yang telah meninggal ketika ia masih kecil. Kemudian Baron pun menjelaskan bahwa kalung itu adalah pusaka milik keluarganya. Seorang pembantunya telah mencuri kalung tersebut darinya dan datang kembali meminta bantuan kepadanya. Namun malang, ia jatuh ke jurang akibat dorongan anjingnya ketika mengejar anak kecil yang telah mengacaukan acara pestanya. Estella sangat percaya bahwa kalung itu adalah miliknya. Oleh karena itu, ia membuat sebuah rencana untuk merebut kalung tersebut dari Baron, yaitu pada saat acara pameran busana. Rencana pun telah disiapkan, dengan Jasper menyamar sebagai pelayan, Horst berpura-pura sebagai tukang pembasmi hama. Dalam pameran tersebut, ada teman Estella ketika kecil, yaitu yang bernama Anita. Ia bekerja sebagai penulis berita yang handal. Dan Estella menghadiri pameran tersebut dengan menggunakan nama Cruella. Dengan penampilan yang sangat menakjubkan, ia mendapat banyak sorotan dari media. Ketika kekacauan telah terjadi di pameran tersebut, anjing milik Estella lalu mengambil kalung milik Baron. Kemudian Baron mengeluarkan peluit untuk menyuruh 3 anjing Dalmatian mengejar anjing milik Estella. Barulah Estella teringat bahwa ibunya meninggal karena dorongan oleh 3 anjing yang disuruh oleh Baron dengan peluitnya. Artinya, ibunya meninggal bukan karena kesalahan Estella, tetapi dibunuh oleh Baron. Lantas, hal itu membuat hatinya haus akan dendam karena yang dilakukan oleh Baron terhadap ibunya. Dan gara-gara itu, ia akan menggunakan kepribadian gandanya untuk menghancurkan bisnisnya Baron. Ia menemui Anita untuk bekerja sama membuat berita mengenai Baron, karena ia sekarang sudah menjadi sosok Cruella yang penuh dendam. Kemudian mencuri 3 anjing Dalmatian yang menelan kalung merah delima, dan merekrut pemilik toko Second Time Aron sebagai pembantu perancang busananya untuk penampilan Cruella. Ketika Estella berkumpul dengan desainer lainnya, Baron memintanya untuk membuat sebuah desain yang menarik untuk pameran koleksi musim panas. Beberapa minggu kemudian, Baron melakukan kegiatan pameran, dan pada saat itu juga telah muncullah Cruella secara tiba-tiba sebagai pesaingnya, yang membuat Baron terlihat ketinggalan zaman pada fashionnya. Dengan kehadiran Cruella yang masih misteri, Baron meminta Estella untuk mendesain pakaian yang memiliki ciri khas terbaru untuk pameran selanjutnya. Dan Estella telah merancang sebuah pakaian yang sangat menakjubkan. Namun ketika pameran akan dilakukan yang dihadiri banyak media, pakaian yang telah disimpan dalam tempat tersembunyi ternyata terbuat dari kupu-kupu, yang membuat pameran milik Baron menjadi gagal total. Tak hanya itu, ternyata di depan toko Baron telah ada Estella dengan penampilan barunya yang sangat memukau dengan sebuah konser yang megah. Dan beberapa saat kemudian mereka dibubarkan oleh polisi. Akhirnya Baron mengetahui bahwa Cruella dan Estella adalah satu orang yang sama. Lalu ia menyekap Jasper dan Horst sebagai tawarannya, kemudian menyekap Cruella dan membakarnya. Dan beredar rumor bahwa Cruella telah meninggal. Ternyata Cruella diselamatkan oleh sebut saja John, yang merupakan pengawal setia Baron sejak kecil. Lalu ia menjelaskan sambil memberikan kalung merah delima serta surat wasiatnya
bahwasannya Cruella adalah anak kandung Baron. Dahulu kala ketika Baron hamil, ia tidak menyukai dengan kehamilan itu. Namun suaminya sangat menyukai dengan kehamilan itu dan memberikan sebuah kalung merah delima sebagai hadiah untuknya. Karena ada urusan bisnis, suami Baron pergi meninggalkannya untuk sementara waktu. Ketika kelahiran anaknya, Baron meminta kepada John untuk menghilangkan anak itu. Karena John memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, lalu ia memberikan bayi itu kepada Catherine untuk menjaganya bersamaan dengan kalung merah delima. Kemudian Estella bercerita kepada Jasper dan Horst tentang dirinya yang sebenarnya. Cruella pun menyusun sebuah rencana untuk menghadiri sebuah pameran yang akan dilakukan oleh Baron dengan memberikan pakaian khas Cruella berwarna hitam putih kepada semua orang desainer yang akan menghadiri pameran tersebut. Untuk mengungkap bagaimana kebusukan seorang Baron atau ibu kandungnya sendiri yang telah tega membuang anaknya sendiri. Hari pameran yang telah ditunggu-tunggu pun tiba. Semua orang yang menghadiri pameran tersebut menggunakan pakaian yang sama, dan Cruella ada di antara mereka. Lalu ia menelpon polisi bahwa akan ada kejadian pencurian di Balai Halmen. Cruella kemudian mendekati Baron, mengambil peluit yang ada di tangannya. Lalu ia berganti pakaian menjadi Estella dan pergi keluar ke tempat yang ada di dekat jurang, di mana Baron membunuh ibu angkatnya yang bernama Catherine ketika kecil. Tak berapa lama, Baron keluar menemui Estella dan mendengarkan penjelasan Estella bahwa ia adalah anak kandungnya melalui kotak akta kelahiran yang dapat dibuka menggunakan kalung merah delima. Kemudian sambil mendekati Estella, ia meminta maaf atas kejadian itu dan meminta izin untuk memeluk Estella, lalu mendorong Estella jatuh ke jurang. Tanpa ia sadari, ternyata orang-orang sudah ada di belakang melihat kejadian tersebut. Dan beberapa polisi yang sudah datang akhirnya menangkap Baron, memasukkannya ke dalam penjara atas kasus pembunuhan. Rencana Cruella berjalan dengan lancar. Ternyata Estella jatuh ke dalam jurang membawa parasut. Ia tidaklah mati, dan orang akan mengenang kematian Estella, namun tidak dengan Cruella. Karena ia memiliki akta kelahiran yang sah, maka seluruh harta yang ada pada Baron akan menjadi milik Cruella. Dan tamat. Baiklah semuanya, terima kasih atas waktu dan segala perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.